Di tengah gemuruh market global, saat investor di seluruh dunia menatap layar mereka dengan penuh ketidakpastian, satu aset yang dianggap sebagai safe haven mulai menunjukkan tanda pelemahan yang serius. Silver. Logam mulia yang sering menjadi bayangan gold, kini sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan. Apakah ini hanya koreksi sementara sebelum melanjutkan kenaikan? Atau justru awal dari gelombang penurunan yang lebih dalam? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Langit market keuangan global masih dipenuhi awan ketidakpastian. Di Amerika Serikat, investor kembali mengalihkan perhatian kepada arah kebijakan Federal Reserve. Inflasi belum sepenuhnya selesai, tetapi pertumbuhan ekonomi juga mulai kehilangan tenaga. Kondisi seperti ini menciptakan tarik-menarik besar antara dolar Amerika dan aset safe haven seperti gold maupun silver. Namun beberapa hari terakhir, kekuatan dolar kembali mendominasi. Imbal hasil obligasi Amerika bertahan tinggi. Arus modal global kembali mencari keamanan pada dolar. Akibatnya, tekanan jual mulai muncul pada logam mulia. Dan silver menjadi salah satu korban terbesar dari perubahan sentimen tersebut. Analisa fundamental. The Fed masih mempertahankan pendekatan yang cenderung berhati-hati. Bank Sentral Amerika belum memberikan sinyal agresif untuk pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Selama suku bunga tinggi bertahan lebih lama, daya tarik dolar Amerika tetap kuat. Ini menjadi faktor negatif bagi silver. Beberapa data ekonomi sebelumnya menunjukkan kondisi yang masih relatif solid. Market tenaga kerja masih cukup kuat, konsumsi masyarakat masih bertahan. Meskipun terdapat tanda perlambatan di beberapa sektor, ekonomi Amerika belum menunjukkan urgensi. Dan The Fed belum perlu melonggarkan kebijakan moneternya, kondisi ini mendukung penguatan dolar Amerika Serikat. Biasanya ketika ketidakpastian meningkat, silver mendapatkan dukungan. Namun kali ini, market lebih memilih dolar dibanding logam mulia. Fenomena ini sering terjadi ketika investor mengutamakan likuiditas dibanding perlindungan inflasi. Analisa teknikal. Pada chart terlihat jelas bahwa market telah membentuk lower high, lower low, dan struktur market telah break ke bawah. Ini menunjukkan bahwa seller saat ini masih mengendalikan arah pergerakan. Harga saat ini berada di bawah EMA cepat dan EMA lambat. Kedua EMA mulai membentuk kemiringan turun yang cukup jelas. Hal ini menandakan momentum bearish masih dominan. Selama harga bertahan di bawah area EMA, tekanan jual masih berpotensi berlanjut. Sekarang kita perhatikan area penting. Pada bagian atas terdapat zona supply utama berada di 69,70 hingga 71,30. Area ini merupakan zona distribusi yang sebelumnya memicu gelombang penurunan besar. Institusi terlihat melakukan pelepasan posisi beli di area tersebut. Selama harga berada di bawah supply ini, seller masih unggul. Ada area resistance di 67,80 hingga 69. Zona ini kini menjadi benteng pertama seller. Setiap retracement menuju area ini berpotensi dimanfaatkan sebagai peluang sell oleh pelaku market. Pada bagian bawah terdapat area support penting di 64,60 hingga 63,40. Area ini menjadi target penurunan berikutnya. Terdapat histori reaksi buyer yang cukup kuat di zona tersebut. Di bawahnya lagi ada zona demand utama di 62,80 hingga 61,50. Inilah zona pertahanan terakhir buyer dalam struktur besar. Jika harga mampu mencapai area ini, peluang terjadinya rebound besar akan meningkat. Struktur market saat ini menunjukkan tren bearish jangka pendek. Harga berada di bawah EMA, resistance berhasil menahan kenaikan, dan momentum seller masih dominan. Selama harga bertahan di bawah resistance, probabilitas penurunan masih lebih besar dibanding kenaikan. Skenario trading. Skenario pertama, bullish.
Jika harga kembali menembus dan close di atas area resistance 67,80 hingga 69, maka target potensial kenaikan menuju zona supply di 69,70 hingga 71,30. Buyer membutuhkan konfirmasi kuat sebelum dapat mengubah dominasi seller saat ini. Skenario kedua, bearish. Jika harga tetap berada di bawah resistance dan gagal mempertahankan pullback, maka target penurunan berikutnya menuju area support 64,60 hingga 63,40. Bahkan berpotensi turun lebih dalam menuju zona demand di 62,80 hingga 61,50. Tren adalah sahabat trader hingga muncul bukti sebaliknya. Di market keuangan, bukan trader yang paling pintar yang bertahan, tetapi mereka yang mampu membaca cerita di balik pergerakan harga dan disiplin mengikuti probabilitas. Hari ini, cerita silver masih didominasi oleh tekanan bearish. Namun market selalu menyimpan kejutan bagi yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.